membalas gitu. Kalau dipukul kamu harus gimana? Artinya itu egonya itu munculkan gitu. Kamu punya harga diri gitu ya. Itu sangat berbeda ketika menghadapi masalah. Jadi respon reaktifnya itu otomatis ya dipukul, balas pukul gitu langsung ya. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam yang indah-indah. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifan Daru di channel Sinau Urip, channel yang isinya tentang belajar, memaknai, mencoba untuk lebih tumbuh kesadaran yang lebih kritis dan tentang cerita-cerita hikmah yang mungkin dari saya sendiri ataupun dari siapapun. Ya, kali ini saya pengen cerita, sebenarnya ini cerita mungkin waktu kecil. Ya, ini cerita hikmah ya, di segmen cerita hikmah. Waktu kecil itu mungkin udah pernah di video sebelumnya, teman mungkin lebih detail ya. Jadi orang tua saya itu selalu mengajarkan untuk, misalkan ya, namanya anak-anak ya. Anak-anak itu kan mungkin kalau sekarang itu bisa diidentifikasi sebagai kasus bullying gitu. Tapi kalau dulu orang tua saya mengajarkan, Nang gitu, panggilan untuk laki-laki ya, kamu kalau diejek teman kamu atau di apapun lah, dikata-katain maupun orang tua kamu ya kata-katain, nggak usah bales gitu katanya gitu. Karena kamu nggak kalong kan gitu. Nggak kalong itu artinya nggak terluka, nggak, meskipun memang di sini itu awalnya sakit, terluka, tapi lama-lama itu ketika orang tua sudah memberikan pemahaman tentang itu dan ternyata itu nggak ada luka gitu, jadi biasa aja. Nah ini sangat menarik, dan ternyata saya waktu dikasih tahu itu sama orang tua itu belum tahu cerita-cerita tentang kisah Nabi Muhammad diludahin atau dilemparin batu ketika nggak bales. Itu saya belum pernah dengar cerita itu. Tapi itu kan lebih ekstrim ya. Kalau dia kata-katain kan mungkin emang itu nggak kalong gitu loh, nggak terluka, nggak, meskipun hatinya mungkin bergejolak, tapi lama-lama terbiasa. Nah, kalau misalkan cerita tentang Nabi Muhammad yang diludahin, dilempar batu, tapi kok malah didoakan. Nah ini kan akhirnya kan relate dengan apa yang dikatakan orang tua tentang itu tadi, jangan bales gitu. Tapi di satu sisi ada satu hal yang berbeda, yang mungkin di keluarga lain tuh menerapkan pola yang berbeda. Misalkan kamu laki-laki Nam gitu, kalau misalkan dipukul harus balas pukul dan sebagainya, atau dihina balas hina. Itu juga banyak yang menerapkan pola-pola pengajaran seperti itu gitu. Dan ini sangat berbeda, sangat jomplang dengan apa yang diajarkan orang tua saya. Jadi ya pada akhirnya gitu, saya mengamati dua hal yang berbeda ini, dua pola pengajaran yang berbeda ini tuh bisa dibilang orang tuh selalu ngomong ini harga diri gitu. Nah ini kata harga diri ini munculnya dari mana gitu, pemahaman tentang harga diri itu siapa gitu, harga itu apa sih, diri itu siapa. Nah akhirnya saya mempertanyakan itu. Banyak orang yang bilang kamu harus bisa mempertahankan harga diri, tapi ini orang tua saya sih nggak pernah mengajarkan seperti itu sih. Tapi di perspektif umum itu seperti itu. Emang harga diri itu apa gitu, diri kita kaji, diri itu siapa. Nah itu loh, akhirnya itu menjadi pembahasan saya sendiri ya, ketika sudah mulai memahami, sudah mulai mencari tentang pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu. Jadi harga diri itu apa sih itu? Apakah harga diri itu harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Nah ini relate dengan dua pola pengajaran tadi itu. Orang tua saya mengajarkan apa dan mungkin orang tua anak lain mengajarkan apa gitu. Jadi hal ini itu saya maknai sebagai satu, bukan maknai ya, nemu hakikatnya lah gampangnya gitu. Jadi oke, kita balik ke pengajaran orang tua saya tadi yang relate dengan kisah-kisahnya Rasulullah ketika dibully gampangnya gitu. Itu ternyata itu sangat
sangat mudah kita itu akhirnya untuk belajar menghilangkan keakuan. Nah, keakuan itu apa sih gitu? Atau ego gitu. Keakuan itu adalah pengakuan kita yang unggul, kita yang menang, kita yang juara. Itu tuh akhirnya nggak terlalu nggak terlalu menonjol, itu biasa aja gitu. Yes, aku iki opo gitu, aku lopo, aku yang gini aja. Tapi yang penting apa yang dilakukan itu ada gunanya, tampaknya gitulah. Aku iki lopo sih gitu loh, kayak gitu. Jadi itu mudah akhirnya untuk memahami tentang kalau bisa keakuannya itu atau ego itu dibuang tipis-tipis. Nah itu tuh sangat mudah untuk menuju ke sana. Tetapi ketika orang tua menanamkan dari kecil, kamu harus membalas gitu. Kalau dipukul kamu harus gimana? Artinya itu egonya itu munculkan gitu. Kamu punya harga diri gitu ya. Itu sangat berbeda ketika menghadapi masalah. Jadi respon reaktifnya itu otomatis ya dipukul, balas pukul gitu langsung ya. Jadi kayak reaksi tentang naiknya ego itu lebih kuat dibanding apa yang diajarkan orang tua saya, yang lebih semeleh, lebih mengalah, berserah diri. Apalagi ada kata-kata mengalah tuh belum tentu kalah loh gitu ya, semacam itulah. Itu falsafah Jawa yang saya kenal ya, khususnya dari orang tua saya seperti itu. Nah, saya nggak tahu, mungkin juga banyak yang mayoritas mungkin mengajarkan kalau kamu dibully kamu harus membalas, harus defense segala macam. Ini umumnya seperti itu, dan mungkin juga di dunia psikologis mungkin juga diajarkan pola yang sama. Tapi akhirnya itu saya memandangnya gini, pola-pola seperti itu tuh menjadi kita terikat dengan ego, dengan aku, dan sulit untuk ngerasa bahwa aku iki opo gitu, berserah diri untuk memanifestasi secara nggak langsung ya. Berserah diri itu kan proses kita untuk diam dan memanifestasi secara nggak langsung. Cuman kita nggak menyadari aja ya, karena memang vibrasi Tuhan itulah yang bekerja saat itu gitu. Jadi dengan itu tuh hidup tuh terasa lebih mengalir, lebih tenang, lebih nyaman. Mau di posisi bawah atau posisi atas itu sama aja rasanya gitu. Jadi nggak terlalu reaktif berlebihan gitu. Mau orang bilang lu brengsek, lu anjing, biasa aja gitu. Mau kalau sekedar pukul masih bisa bertahan, masih nggak ngerasa sakit ya biasa aja. Orang rasa sakit itu kan hanya saraf gitu ya, hanya saraf kita yang bereaksi. Tapi kalau saraf itu diperkuat oleh rasa atau pikiran kita yang mungkin bening gitu, nggak berasa. Makanya kenapa ada satu cerita ketika sahabat Nabi itu sedang sholat di panah aja nggak berasa, ya vibrasinya di vibrasi paling tenang, vibrasi ketuhanan. Itulah yang dimaksud dengan mudah berserah diri dan mengkesampingkan ego atau keakuan itu. Tapi kalau kita egonya sangat melekat, sangat kuat, bahkan jangankan dipukul, dikena kata sedikit aja kita bisa marah. Nah itu kan kesadaran. Nah ini terkait dengan tingkat kesadaran manusia. Jadi ya ini kalau saya pahami ya, ada kesadaran reptil atau otak limbik, ada kesadaran otak mamalia, ada kesadaran manusia lah kayak gitu, atau primata ke atas. Jadi kalau kesadaran reptil itu sangat reaktif. Ketika dia tersulut sedikit emosinya, amigdalanya itu dia langsung reaktif, langsung marah, langsung respon balik, langsung ngomong kasar atau apa. Nah itu kesadaran orang otak reptil ke limbik ya. Karena reptil kan gitu, bisa makan anak sendiri bahkan seperti itu. Tapi ketika naik sedikit di kesadaran damai, kita masuk ke kesadaran mamalia, udah ada rasa kasih sayang atau memberikan kasih sayang yang lebih buat anak-anaknya, itu mamalia. Lalu naik ke manusia, berarti di sini dan di sini jalan kesadaran rasa dan kesadaran pikiran itu jalan. Sini berpikir nggak reaktif dulu, sini merasa oh iya aku tenang gitu. Tapi kalau di sini kesadaran reptil di bawah, kesadaran seks itu untuk memanifestasi perbuatan kita bekerja, kita berkarya. Jadi di situ bukan untuk nonjok, untuk marah gitu. Nah itu ini gambaran atau opini saya sih, sebagai pengalaman. Jadi ternyata memang pentingnya orang tua mengajarkan kepada anak-anak ini, khususnya ini pendapat atau perspektif saya ya, itu buat saya sih
tadi itu tetap jadilah yang bukan yang terbaik, yang terjuara enggak, tapi yang bisa menyesuaikan diri, yang bisa adaptatif dan bisa punya kesadaran, kemampuan berpikir yang baik, yang kritis, punya kemampuan survival gitu. Jadi itu beradaptasi dengan apapun gitu. Jadi otak, pikiran, rasa dan perbuatan itu berjalan seimbang gitu. Dan itu memang saya rasa memang penting pemahaman-pemahaman ini diajarkan kepada anak-anak dari sejak dini gitu. Contohnya orang tua saya mengajarkan ya itu tadi, yang ngalah itu belum tentu kalah loh nang gitu. Terus nek diejek, nek dibully, kalau itu kan nggak kalong, ya nggak usah dibales gitu. Ya itu beberapa hal yang saya ingat. Terus yang terakhir mungkin bapak saya juga bilang itu ilmu yang paling berharga itu ilmu warisan yang paling berharga itu ilmu. Nah ini udah mencakup semuanya sebenarnya ini. Jadi itu yang saya pegang, dan mungkin bisa jadi video-video ini juga saya tularkan kembali ke mungkin nanti anak saya, cucu saya, dan mungkin siapa tahu mungkin bisa lebih luas lagi. Dan itu saya nggak berharap sih, yang jelas saya sudah berusaha mendelivery hikmah-hikmah yang saya alami sendiri, kira-kira sih seperti itu. Jadi kembali lagi balik kesadaran, kebijaksanaan, itulah yang menurut saya sih rasanya penting ya untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, adaptatif dengan kehidupan yang sebenarnya cuma drama ini gitu. Oke, semoga ini ada hikmah yang bisa dipetik, ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu.